Oke, kali ini kita akan unboxing HP Vivo V20 SE. SE ini ada yang bilang sih special edition, nggak tahu juga. Jadi ini adalah box depan dari Vivo V20 SE untuk RAM 8 internal 128 GB. Dan ya, ini seperti pada umumnya ini sudah di unboxing sebelumnya karena untuk diambil KG-nya. Jadi dari belakang kotak belakangnya kita bisa lihat 32 megapiksel super night selfie. Jadi kamera depannya 32 megapiksel, kecepatan chargernya 33 watt, dan kamera belakangnya ada 3 dan 48 megapiksel untuk kamera utamanya. Di sini ada kode IMEI dan semacamnya. Oke, kita langsung buka aja karena memang sudah di unboxing duluan. Oke, ini adalah penampakan depannya. Ada seperti animasi lensa, terus ada tulisan V20 SE. Ini biasanya tempat dari ini adalah SIM injektor dan juga casing. Jadi bentuk kameranya memanjang. Untuk diketahui bahwa V20 ini ada yang SE dan ada yang V20 saja, dan varian tertingginya itu yang V20 saja tanpa SE. Dan ini adalah unitnya. Anda bisa lihat di sini ada sensor. Jadi sensor ini jangan ditutup untuk sensor cahaya. Baru di bawah ada sensor fingerprint. Jadi fingerprintnya ini sudah di layar, berarti layarnya sudah Super AMOLED. Dan di belakang ini ada keterangan tentang SIM tray-nya. Dilihat dulu katanya sebelum memasukkan SIM tray. Oke, kita nggak usah kontek, ini kita tarik aja. Ini adalah unitnya. Oh, saya hampir lupa. Tadi kita ada SIM tray-nya, ada juga buku garansinya. Ini nggak terlalu penting. Yang penting adalah SIM tray-nya aja, seperti lambang apa gitu. Oke, kita letak dulu handphonenya. Di sini ada IMEI. Lalu di sini ada yang namanya adaptor. Jadi adaptornya fast charge 2.0 33 watt. Oke. Chargernya di sini 33 watt. Ini cukup kencang. Ya, nanti bisa dicoba di video reviewnya berapa kecepatan pengecasannya per hari, per jamnya. Oke. Ini ada kabelnya. Jadi kabelnya Type C, dan di sininya USB ya. Oke. Dan ini adalah untuk handsetnya. Jadi kita masih dapat handset tentunya di harga 4 juta. Ini kosongnya, tempat aja. Oke, kita bisa singkirkan dan kita akan lihat handphonenya. Ini adalah nampak depan dari handphone V20 SE dengan kameranya di depan. Sepertinya ini layarnya lengkung di bagian kameranya, nggak di dalam layar untuk kameranya. Dan di sini ada tombol volume, ada tombol power, di atasnya ada mikrofon, dan ada juga speaker di bagian sini. Di bagian sisi kirinya rata, tidak ada tombol apapun atau lubang apapun. SIM tray-nya ada di bagian atas. Oke, di bagian atas. Dan di bagian bawahnya ada audio jack, mikrofon USB Type C, dan speaker. Oke,
kita langsung bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini saya melihat ini nggak berkilau sih, tapi cantik. Jadi dia seperti dop tapi nggak dop gitu, warnanya juga berubah-ubah. Nah, kalau di seperti ini warnanya ada dua warna, di sini biru, di sini putih, di sini biru muda. Cantik sih. Kalau dilihat malah seperti dengan susunan kamera yang 3 ini, saya melihatnya seperti Samsung Note Samsung S ya, yang 3 kamera itu. Dan ini 3 kamera Kak, namun fungsinya 4 sih. Kalau menurut dari situsnya ini tetap 4, ada tetap bokeh dan makro, ada wide biasanya, dan ada kamera utama 48 megapiksel di sini. Susunannya memanjang, berbeda dengan yang V20 biasa itu peta ya. Kalau ini memanjang, dan menurut saya ini cantik dan gagah. Oke, kita akan hidupkan. Ya, ini adalah tampilan awal dari Vivo V20 SE, dan ya Anda bisa lihat awan yang bergerak. Jadi awan yang bergerak, dan kita akan nambahkan sensor sidik jari. Jadi kita akan coba kecepatan dari sensor sidik jarinya, karena ini sidik jarinya di layar apakah cepat atau biasa aja. Oke, kita akan tambahkan, dan ini adalah tempat meletakkan sidik jarinya. Jadi kita akan nambahkan, coba sidik jari jempol. Jadi agak digeser-geser supaya sidik jarinya terbaca semuanya, jadi gampang ketika dibukakan. Oke, selesai, cepat. Jadi ada satu sidik jari, dan kita akan coba tutup. Cukup kuat. Oh, dan ada langsung AOD nya, jadi always on display nya langsung ada. Kalau Anda bisa melihatnya nih AOD, jadi langsung aktif AOD nya. Mungkin bisa diganti-ganti, nanti kita coba ya. Dan menurut saya ini cepat, cukup cepat. Oh, kalau saya balik naruhnya nggak terbaca. Oke, jadi kira-kira seperti itu kecepatannya untuk sidik jarinya. Untuk versi Android dari V20 SE ini sepertinya versi Android 10 ya, versi Androidnya masih 10, mungkin bisa di upgrade ke 11 ya. Touch OS nya tapi sudah versi 11, berarti seharusnya bisa. Untuk prosesornya Snapdragon 665, jadi 2 GHz, jadi seri 665 seperti V19 kalau nggak salah. Lalu RAM-nya 8, internal 128, dan kira-kira seperti itu. Untuk baterai sendiri yaitu 4100 mAh baterai dari V20 SE ini. Untuk penyimpanan, ketika kita baru beli sudah 12% digunakan untuk sistem dan aplikasi lainnya. Jadi sekitar terpakai 15 GB untuk sistem OS, dan ya ini aplikasinya cukup banyak. Dan ini aplikasinya kita naik kanan dari bawah langsung keluar ya. Kalau ke samping, ini aplikasinya, jadi bisa dari bawah, bisa dari samping. Oke, kita akan coba kamera belakangnya. Kamera belakangnya ada yang ini mode, kita lihat. Ini lensa yang 4-3 ini 12 megapiksel atau 48 ya, masih 12 megapiksel. Jadi ini kamera 12 megapikselnya.
kira-kira seperti itu. Akan kita aktifkan kamera 48 megapiksel. Jadi ini adalah hasil dari 48 megapiksel. Lalu selanjutnya kita akan coba lensa bokeh. Oke. Dan yang terakhir adalah kita coba super makro. Jadi lensa bokehnya itu sensornya 2 megapiksel dan ini adalah makronya. Kita akan lihat. Untuk wide angle itu yaitu 8 megapiksel. Kita akan coba untuk sudut ultra lebar atau wide angle nya. Untuk video di sini ada yang stabil, namun untuk stabilnya harus 25 sampai 30 fps. Jadi kalau masuk di 50 atau 60 stabilannya berkurang. Ini adalah video resolusi 720p dengan 30 fps sambil berjalan. Satu tangan. Ini 2 tangan kita akan berlari. 1 tangan berlari. Oke, ini adalah video dengan resolusi 720p 60 fps sambil berjalan, ya lebih bergoyang. Ya, ada frame dropnya, jadi lebih bergoyang daripada yang 30 fps. Oke, ini adalah video V20 SE resolusi 1080p 30 fps sambil berjalan 1 tangan, dan ini berlari 1 tangan, ini sampai 2 tangan. Dan ini untuk video 4K dengan 30 fps, ya agak bergoyang. Ini 1 tangan sambil berjalan sambil berlari, ya tentu sudah bergoyang. Oke. Ini adalah video selfie-nya di resolusi 720p. Jadi kalau yang resolusi selfie hanya 720 dan 1080. Jadi cukup fokus di muka. Dan ini kondisinya di jam 11 pagi. Kok saya jadi terlihat lebih bersih ya. Untuk kamera selfie-nya akan kita coba. Untuk kamera depannya yang malam hari hampir sama, karena dia ada bagian ini putih, ini mempengaruhi pencahayaannya, jadi tetap sama meskipun mau di malam ataupun mau di biasa. Jadi sangat berguna sih. Nah, ini putih dikelilingin ini juga bisa dihilangkan, ada pengaturannya di flashnya, itu bisa dinonaktifkan ataupun diaktifkan. Mantap. Oke, tadi saya sudah cobain merekam video menggunakan V20 SE ini, dan di settingan yang paling menurut saya worth it, yaitu di settingan 1080p dengan frame 30 fps. Jadi di settingan itu masih mulus dan masih stabil. Namun memang kalau di settingan 720 dengan 60 fps itu lebih smooth pengambilan gambarnya, cuman goyang karena
stabilnya nggak aktif mungkin, jadi nggak bisa kalau di 60 fps lebih goyang. Jadi kalau pengambilan gambarnya tidak berjalan itu lebih enak di 60 fps daripada 30 fps. Tapi kalau untuk berjalan saya lebih suka di 30 fps. Itu untuk pengambilan video. Nah, untuk menu lainnya yang ada di kamera itu ada 48 megapiksel. Jadi kalau mau aktifkan 48 megapikselnya harus dari menu lainnya. Baru ada ini untuk panorama. Kita akan share hasilnya. Kita coba panorama. Untuk gerak lambar ini biasanya hampir di semua handphone sekarang sudah ada. Untuk stiker juga banyak. Dan ini untuk dokumen ini kita akan coba foto biasanya di papan tulis ataupun di dinding, tapi kita motonya dari samping. Lihat. Nah, hasil jepretannya langsung ke fokus ke bacaan. Jadi kalau kita anak kuliahan, misalnya foto ada tugas dari dosen ataupun foto materi dari dosen, kita dari samping tapi nanti hasilnya seperti ini, langsung. Cukup berguna sih. Oke, sebelum mengakhiri video ini, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya V20 SE dengan V20 saja? Dari sisi prosesor lebih rendah, V20 SE, juga begitu dengan kamera. Serta desain yang juga lebih berbeda. Jadi menurut saya kalau nggak terlalu masalah dengan prosesor ataupun tidak terlalu sering main game, hanya penggunaan di kantor atau penggunaan biasa, bisa lebih hemat 1 juta di V20 SE. Dengan tipisnya juga sama, Super AMOLED-nya sudah dapat, jadi menurut saya ini worth it sih. Oke, sekian video dari saya, V20 SE. Terima kasih.